Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jamaah ngaji online subuh Posdai Jogja. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masuk di huruf dzal dan ra. Nah, kita masuk pada makhraj huruf dzal. Nah, di mana makhraj huruf dzal? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Coba kita praktekkan dengan memperhatikan posisi ujung lidah kita. Jangan terlalu panjang lidah yang keluar. Ujung bertemu ujung. Coba bersama-sama. Terdengar sebelumnya ada suara Nah, ada suara yang mengalir atau namanya rokhowah. Namun nafasnya ditahan, tidak keluar nafas. Nah, hati-hati. Kalau keluar nafas nanti menjadi tha, ya, karena makhraj huruf dha dan tha itu sama. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Nah, sekarang coba kita masuk di sifat huruf dha. Huruf dha, ya, sebelum diucapkan ada suara dulu, dha. Nah, hati-hati, tapi bukan z. Dha, suaranya yang mengalir duluan. Sifat huruf dha yaitu jahr, yaitu tertahannya nafas. Ketika mengucapkan huruf dha, nafas jangan keluar, tetapi apa? Ditahan. Kemudian yang kedua, ada sifat rokhowah. Nah, mengalirnya suara. Dha. Nah, ada suara yang mengalir. Sifat yang ketiga, namanya istifal. Turunnya pangkal lidah. Nah, pangkal lidahnya ini turun, tidak diangkat. Tidak susah ya, kalau diangkat justru susah. Nah, di sini dha santai, lidahnya turun. Berikutnya yang keempat yaitu infitah, rongga mulut terbuka. Dha, ketika mengucapkan huruf dha harus terbuka rongga mulutnya, jangan ditahan dha. Nah, maksudnya itu. Kemudian yang kelima adalah isma, ya, berat diucapkannya. Dha. Inilah sifat-sifat huruf dha. Nah, mari kita praktekkan bagaimana rumus makhraj huruf dha dalam sebuah nada. Dha, dhi, dhu, bal. Nah, ketika sukun maka terdengar ada suara yang mengalir. Bal, dha, dhi, dhu, bal. Jangan dipantulkan, tidak bal. Nah, kalau sudah mengalir jangan memantul. Bal, jadi dilepas, mengalirnya kemudian dilepas. Dhu, dzal, dzani, dzalna. Dhu, dzal, dzani, dzalna. Nah, ketika ada zal sukun di tengah kalimat, ya, dzalna, hati-hati. Terkadang masih sering kita menjumpai, membaca zal sukun di tengah kalimat ini dipantulkan. Padahal, ya, sifat zal yaitu mengalir. Mengalir suaranya. Dzalna, dzalna. Jangan dzalna. Nah, z-nya dihilangkan, e-nya. Kemudian kekeliruan yang kedua, kadang zalnya ini berubah jadi ta, zatna. Kemudian yang ketiga, zalna dibaca zadna. Nah, hati-hati.
tidak zatna, tidak juga zadna, jangan juga zadzna. Sudah mengalir tapi kemudian terakhirnya dipantulkan. Hati-hati. Zu zan zani zazna minal muzni muzni, tidak minal muzni. Hati-hati, z-nya dihilangkan. Mazizan zaniza mazizan zaniza. Ketika nun sukun bertemu za, zanza zanza. Jadi ketika mendengung sudah persiapan masuk ke huruf zalnya. Zalza zalza. Nah, biasanya ya pada umumnya membaca ikhfa hakiki itu NG semua. Zangza. Ya. Nah, maka setelah kita belajar berkaitan dengan makhraj dan kemudian sifat huruf, ketika menjumpai bacaan ikhfa hakiki, maka mendengungnya disamarkan ya kepada huruf ikhfa-nya. Kalau za berarti mendengungnya sudah sambil masuk kepada makhraj huruf za. Za tidak terbuka begini. Zang za. Nah, berbeda ya, sedikit berbeda. Karena sifatnya rokhawah mengalir, maka upayakan jangan ada memantul. Zalna zalna minal muzni muzni, jangan muzni. Nah, z-nya dihilangkan. Mazizan zaniza, za panjang cukup satu alif. Yuk kita baca bareng. 1, 2. Zazi zubal zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, akan kita praktekkan di beberapa ayat ini. Yang pertama di surah Az-Zariyat ayat 1. Surah 51 halaman 415. Wadza wadza. Nah, ada terdengar apa? Suara yang mengalir. Wadza, tidak dibaca wadda. Hati-hati. Ya. Wadzariyati dzarwa wadzariyati dzarwa. Poinnya di sini ketika tasydid juga upayakan ada suara yang mengalir. Wadza. Contoh yang kedua di surah Shad ayat yang pertama juga. Shad. Shad ini panjang berapa alif? 3 alif atau 6 harokat. Shad. Ada 3 ayunan boleh. Shad. Kemudian di terakhirnya dipantulkan. Aslinya huruf shad. Ketika ada harokat fathah panjang menjadi shad. Wal Qur'ani dzidzikr. Dzidzikr. Dzikri jadi dzikr. Wal Qur'ani dzidzikr. Ya. Roknya dibaca tarkik, dzikr. Nah, poinnya ada di sini, Bapak dan Ibu, jamaah semuanya. Dzikr. Ada terdengar, nampak suara mengalir.
Wal Qur'an. Nah, roknya di sini tebal ya. Wal Qur'ani dzikr. Ni dzikr. Kita baca bareng. 1, 2. Shad wal Qur'ani dzikr. Alhamdulillah. Di contoh yang ketiga, surah At-Tur ayat 11. Surah 52 halaman 523. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Sama, titik poinnya di sini di zilli dan kadzi. Lebih kepada kadzi di zal tasydid. Fawailu ya. Dalam membaca wai, hati-hati, jangan terlalu lama. Fawailui, jangan fawailui. Hati-hati, wai cukup 1 ayun, lui yang 2 ayun. Fawailui yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Mukadzi, kadzi. Terdengar apa, Bapak Ibu? Nggih, ada suara yang mengalir. Mengalir, ya. Tidak lil mukadzibin. Jangan sekedar mati T. Mukadzibin, tetapi mukadzibin. Ayo kita baca bareng. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Alhamdulillah. Di contoh yang keempat ada di surah Al-Qamar ayat 33. Kadzabat qaumu Lutim bin nuzur. Nuzur. Za, zi, zu. Zur. Dan roknya dibaca tebal. Kadza. Nah, di sini juga ada zal tasydid. Kadzabat. Tidak dibaca kadzabat. Jangan mati T. Tapi apa? Terdengar suara yang mengalir. Kadzabat qaumu Lutim bin nuzur. Ayo kita baca bersama. Surah Al-Qamar ayat 33. Kadzabat qaumu Lutim bin nuzur. Alhamdulillah. Nah, ini tadi contoh-contoh dalam mempraktekkan makhraj huruf zal. Kita lanjutkan 1 huruf lagi, yaitu makhraj huruf ra. Di mana makhraj huruf ra? Ra, ya. Ra. Dirasakan ujung lidah dan punggung lidah sedikit, ya, bertemu dengan gusi yang sejajar. Gusi atas. Ro. Nah, di sini ya. Ada keterangannya. Ini mulutnya, kemudian ujung lidah plus punggung lidah sedikit. Ujung dan punggung lidah ya, bertemu dengan gusi yang sejajar. Ro. Diangkat ujung lidahnya sampai terasa di punggung lidah. Ro. Kemudian sifat huruf ro ya, yang pertama jahar. Apa tadi jahar? Tertahannya nafas. Ya, jahar, tertahannya nafas. Ro. Kalau mengalir susah ya. Menjadi ro. Nah, tapi ditahan nafasnya. Ro.
ro. Kemudian yang kedua, ada sifat yang namanya tawasud. Nah, ini sudah kita mulai perkenalkan ya. Sifat tawasud atau pertengahan antara mengalir dan tertahannya suara. Ro, ro, sama dengan sifat huruf 4 lainnya. Ya. Ada huruf lam juga memiliki sifat tawasud, lam. Dan huruf nun, ya, kemudian ain, kemudian mim dan ro. Disingkat lin umar. Nah, boleh kita hafalkan, Bapak Ibu, huruf-huruf yang memiliki sifat tawasud. Itu ada 5. Yang pertama apa tadi? Lam, nun, dibaca lin, lam nun. Ya, untuk memudahkan ya, disingkat lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Nah, kelima huruf ini memiliki sifat tawasud atau pertengahan. Nah, antara mengalir dan tertahan suaranya. Kalau dal tadi kan rokhawah, mengalir suaranya. Nah, kalau dal ditahan suaranya, atau syiddah. Nah, jadi tawasud itu antara rokhawah dan syiddah. Rokhawah mengalir suaranya, syiddah tertahan suaranya. Nah, ini di tengah-tengah. Nah, dan akan terasa ketika huruf ro ini sukun. Begitu juga dengan huruf lam, huruf ain, huruf mim, dan nun. Disingkat apa tadi? Lin umar. Ayo kita hafalkan. Lin umar. Lin umar. Lin umar. Nah, insya Allah mudah ya. Nah, kalau umar biasa. Lin juga sering kita menggunakan istilah ini. Lin, bukan lain ya. Lin. Huruf lin. Lin umar. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Inilah sifat huruf yang memiliki sifat pertengahan atau tawasud atau bainiyah di antaranya. Nanti kita praktekkan ya bagaimana tawasudnya huruf ro. Kemudian yang ketiga, ada sifat istifal. Istifal lawannya isti'la. Ro ini istifal, turunnya pangkal lidah, ro, ro. Kemudian yang keempat ingfitah. Ya, terbukanya rongga mulut, ingfitah, ya, terbuka. Kemudian idlaq, ringan diucapkan. Ro, ro, ringan ya. Sifat yang keenam namanya takrir. Ya, takrir atau bergetarnya ujung lidah. Ro. Nah, ketika mengucapkan ro, ada getaran di ujung lidah. Ro, ro. Nah, ada getaran ya, namanya takrir. Ro, 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 ro. Kalau zal kan za. Kalau ini ro, ro. Ada getaran di ujung lidah. Dan yang terakhir adalah inhiraf atau condongnya huruf ke makhraj. Sekarang langsung kita perhatikan ya, bagaimana rumus makhraj huruf ro. 1, 2. Ro, ri, ru, bar. Ru, ror, roni, ror, na. Nah, ada nun sukun bertemu ro. Maka membacanya ru, ror, ro. Tidak ru, ron, ro. Sebagaimana tadi zal, dzu, zal, za. Nun sukun bertemu zal. Nah, sekarang adalah nun sukun bertemu ro. Berlaku hukum apa? Hukum bacaannya idgham bila gunah. Masuk tanpa dengung. Ru, ror, roni, rorna. Rorna. Nah, ketika sukun, disinilah kita akan lebih terasa sifat tawasudnya. Rorna, ya, antara mengalir dan menahan suaranya.
rorna, tidak rorna, tidak mengalir terus, tidak juga langsung ditahan, rorna. Nah, ini yang disebut dengan tawasud. Ya, banyak istilahnya, nggih. Nah, jadi di huruf ro, terutama ketika sukun akan nampak sifat apa tadi? Bainiyahnya, bainiyah atau pertengahannya atau tawasudnya ya. Nah, kita pakai tawasud saja. Rori rubar. Tadi bar. Ada getarannya, ada mengalirnya, ada ditahannya. Tetapi mengalir tidak terlalu mengalir, ditahan tidak terlalu ditahan. Bar. Ya. Ruror roniror na minal murni mariror roniro mariror roniro. Tidak dibaca mariror roniro. Jadi tidak mengalir terus. Nah, bedanya dengan zal tadi. Mazida mudni mengalir terus. Nah, kalau ro ya antara mengalir dan ditahan. Mariror roniro, atau jangan ditahan, langsung ditahan. Nah, jangan langsung ditahan. Mariror roniro. Nah, ini kalau langsung ditahan. Nah, maka sifat tawasud ini juga penting. Bukan hanya pada huruf, tapi juga pada kita semuanya. Nah, pertengahan ya, tidak terlalu kenceng banget, ya, atau bahasanya istilahnya ekstrim atau ekstremis, ya, tidak juga terlalu kendor atau istilahnya liberalis, ya, hati-hati. Nah, kita perlu memiliki sifat yang namanya tawasud atau bainiyah atau pertengahan. Praktekkan bersama-sama nggih, Bapak Ibu jamaah semuanya. 1, 2. Rori rubar ruror ronirorna minal murni mariror roniro. Nah, di huruf lam sukun, tadi huruf lam merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat tawasud. Nah, maka ketika membaca lam sukun, minal, nal, mengalir sedikit, kemudian ditahan sedikit. Nah, mengalir kemudian ditahan, ya. Minal, tidak minal, tidak terlalu lama mengalirkan suaranya. Nah, ini namanya tawasud. Minal murni mariror roniro. Yang kedua kita baca bareng. Rori rubar ruror ronirorna minal murni mariror roniro. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf ro. Terima kasih Bapak Ibu jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.